tokoh Kristen tidak ada sebelum Daud dan sesudah Daud sekaya Daud. Nggak ada. Survei membuktikan Daud punya kekayaan 1/5 bumi. Elon Musk, orang terkaya sekarang, tidak punya kekayaan. Jangankan 1/5 bumi, 1/5 benua Amerika aja dia nggak punya. 1/5 kota New York aja dia nggak punya kekayaan. Orang akan menjala kekecewaan kalau dia berpikir warisan paling berharga buat keturunannya adalah harta benda. Sampai Tuhan jauh-jauh hari berkata, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Kalau kekayaan itu tujuan, ketipu Anda dan saya. Kalau kekayaan itu objek, Anda sehat rohani Anda. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Tibalah saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pendekatan kami kepada kebenaran-Mu, kebenaran-Mu bermanfaat untuk mengajar, untuk menunjukkan kesalahan, supaya diperbaiki kelakuan kami dan dididik kami dalam kebenaran. Maka wajarlah setiap kali kami beribadah dengan benar, kami pulang jauh lebih baik daripada kami tiba. Maka wajarlah pendekatan kami kepada kebenaran firman-Mu, kami makin indah berfungsi melayani dan mengasihi-Mu Tuhan, dengan fokus bukan janji-Mu tetapi fokus pada perintah-Mu. Dalam kebenaran ini Roh Kudus, kami siap dilawati oleh firman-Mu supaya kami semakin taat. Bukti kami melayani-Mu seumur hidup kami. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami sungguh memohon semua ini. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Apa tema kita hari ini? Investasi yang paling berharga dalam keluarga. Ulangi sama-sama. Investasi yang paling berharga dalam keluarga. Mayoritas orang Kristen tidak menginvestasikan yang paling berharga dalam keluarganya. Makin sedih lagi, mayoritas pendeta hamba Tuhan tidak menginvestasikan barang paling berharga bagi keluarganya. Nggak heran Tuhan berkata, banyak yang terpanggil. Lanjut dong. Banyak yang terpanggil. Yes. Mayoritas orang gereja Kristen seperti yang manusia maksud. Tapi minoritas orang gereja menjadi orang Kristen seperti yang Tuhan maksud. Makanya saya membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Yang sepakat katakan amin. Kita buka Alkitab kita, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya ajak kita baca bersama-sama ayat 1. Ayat 2 saya bacakan buat saudara. Ayat 3 semua saudara membacanya serentak dengan tegas. Yang mengerti instruksinya kembali katakan amin. Di bawah judul perikop persaudaraan yang rukun, sama-sama kita baca ayat 1. 1, 2, ya. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Yes. Saya bacakan buat Anda. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Lanjut. Kalau Anda nggak konstruktif membacanya, Anda bisa salah mengerti. Pertanyaan, kalimat terakhir apa katanya? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat
kehidupan untuk kesanalah. Kata petunjuk diarahkan kemana? Kesanalah, kemana? Nah, kalau kita baca dengan teliti, kepada siapa? Kepada keluarga yang rukun. Ulangi 1, 2, ya, kepada yes. Nah, saudara yang kekasih, investasi yang paling berharga dalam keluarga, kerukunan. Siapapun manusia di bumi ini, kalau nggak mengikuti cara Allah pencipta dan penebus, absolut orang itu akan kecewa menghadapi kematian dan menghadapi penghakiman. Absolutely. Saudara yang kekasih, Tuhan pakai Daud menulis ini supaya bukan hanya berbobot kebenaran ini, juga efektif disampaikan kepada orang percaya kepada Allah. Why? Segala sesuatu menurut manusia kebanyakan, termasuk orang gereja kebanyakan, tentang investasi yang paling berharga dalam keluarganya, padahal salah ada pada Daud. Segala sesuatu investasi yang paling berharga buat keluarga, padahal salah ada pada Daud. Jawab Bapak Ibu, banyak enggak manusia, termasuk orang Kristen, termasuk pendeta, menganggap investasi paling berharga kalau banyak warisan diberikan kepada anaknya? Banyak enggak orang seperti itu? Banyak enggak? Banyak. Tapi pernah enggak Anda survei dengan jujur? Makin banyak warisan, makin enggak rukun anak-anaknya. Dan pura-pura enggak nyambung lah. Makin gak rukun anak-anak. Maafkan saya khotbah apa adanya walaupun gak diundang lagi. Bodohlah Anda dan saya berharap anak kita akan bahagia dengan banyaknya harta kita wariskan kepada dia. Bodohlah kita. Anak itu akan kekanak-kanakan, anak itu akan berharap bergantung kepada benda, bukan kepada Tuhan. Akhirnya rusaklah anak-anak kita. Bersyukurlah Anda sebelum meninggal dengar khotbah hari ini, supaya kalau tahun depan meninggal agak beres hidup kita ini. Ayolah. Terlalu banyak khotbah-khotbah mengenakkan telinga sehingga jemaat itu nggak siap menghadapi kematian. Nih. Makanya Daud dipakai menulis ini. Why? Karena Daud orangnya bukan hanya kaya, dia super kaya. Survei membuktikan, menurut penelitian antropolog Kristen, tidak ada sebelum Daud dan sesudah Daud sekaya Daud. Nggak ada. Survei membuktikan Daud punya kekayaan 1/5 bumi. Elon Musk, orang terkaya sekarang, tidak punya kekayaan. Jangankan 1/5 bumi, 1/5 benua Amerika aja dia nggak punya. 1/5 kota New York aja dia nggak punya kekayaan. Orang akan menjala kekecewaan kalau dia berpikir warisan paling berharga buat keturunannya adalah harta benda. Sampai Tuhan jauh-jauh hari berkata, orang kaya sulit masuk dalam kerajaan surga. Kalau kekayaan itu tujuan, ketipu Anda dan saya. Kalau kekayaan itu objek, Anda sehat rohani Anda. Berarti kekayaan itu bukan nilai. Kalau nilai berarti itu tujuan. Kalau objek kekayaan itu hanya alat. Maka nyanyian kita apa? Ku tak membawa, lanjut, apapun juga, lanjut, datang ke dunia, lanjut, ku tinggal semua pada akhirnya. Saya sedih kalau ada manusia Kristen, merek mobilnya, merek handphonenya, merek tasnya, merek jam tangannya memberi nilai bagi diri dia. Itu kebodohan. Bukan benda mati yang memberikan nilai bagi kita. Kita lebih berharga daripada benda. Sampai Yesus mati untuk manusia, bukan untuk benda. Saya bingung, ada banyak hamba Tuhan pelayanan-pelayanan, akhirnya hedonisme. Jam tangan bisa 2 miliar,
berlomba-lomba membeli mewah, tapi nyanyinya ku tak membawa. Itu kan nyanyian ngejek Tuhan. Halo, Anda kira kaya itu nilai? Kagak. Ganteng cantik nilai? Kagak. Survei membuktikan lebih tinggi angka perceraian di kalangan pasangan ganteng dan cantik daripada pasangan jelek. Yang jelek aja boleh ketawa. Orang ganteng cantik tanpa takut akan Tuhan lebih gampang nyeleweng daripada orang jelek. Orang jelek sulit sekali nyeleweng. Udah nyodor-nyodorkan diri pada jauh orang. Berbahagia kalau engkau yang jelek, bahayalah kau ganteng cantik. Jangan merasa senang kalau dibilang kau cantik. Itu lahiriah. Padahal Alkitab mengajarkan kita, disimpulkan dalam pelajaran tentang kecantikan apa? Kecantikan itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam atau dari luar? Apa istilahnya? Inner beauty? Bohong lo. Kenapa Anda lebih lama di salon daripada baca Alkitab? Itu kan Anda nggak ngerti inner beauty. Baca firman Tuhan setengah jam, apalagi 1 jam, udah bosen. Jangan terlalu lama-lama lah baca Alkitabnya. Di salon 1 jam, kok cepet banget. Bersyukurlah Anda tadi niat nggak ke gereja, jadi ke gereja jadi dengan firman hari ini. Karena Tuhan sedang ngejar Anda. Lucunya ada ibu-ibu, dia di salon 4 jam. Keluar suaminya lihat, aduh mami cantik sekali, terus dia nikmati. Itu kan ngejek. Artinya apa? Mami cantik dari salon, aslinya sih kagak. Itu maksudnya. Kalau Anda dari salon dipuji, itu ngejek. Siumanlah. Nyambung gak sih? Nyambung gak? Nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Ayolah. Apalagi dianggap invest? Kedudukan. Kalau orang tuanya gubernur, pasti masa depan anaknya bagus. Siapa bilang? Tahun ini saya 44 tahun jadi hamba Tuhan. Banyak saya kenal pejabat, masa depan anak-anaknya rusak. Dikira jabatan ini udah dinilai sampai pilkada. Jangankan gubernur, jangan jadi presiden, jadi bupati aja bisa mengorbankan puluhan miliar. Dan ada yang mengorbankan 100 miliar lebih hanya untuk bupati. Karena salah konsep nilai. Ini masalah serius. Sampai ada pendeta meninggalkan kependetaannya untuk ikut partai Kristen. Ada apa di Kristen? Blunder mendirikan partai Kristen di negara kita ini. Karena nggak ngerti kebenaran. Daud itu jabatannya sangat tinggi Bapak Ibu. Ada yang tahu nggak jabatan Daud apa? Apa? Kok sunyi senyap ya? Apa jabatannya? Raja. Itu menurut bangsa Yahudi. Menurut bangsa-bangsa di dunia ini, dia bukan sekedar raja, dia raja para raja. Karena raja-raja bangsa lain rutin memberikan upeti kepada dia, menunjukkan penundukan. Jabatannya tinggi sekali. Tapi Daud tidak pernah mengalamatkan nilai itu. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya kedudukanku, kekayaanku, karena bukan itu nilai. Ada jemaat saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta. Ada apa ini? Bukan gitu Pak Gembala. Apa bukan begitu? Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan apa? Calon menantu saya artis terkenal. Halo. Terkenal itu jangan jadi invest. Itu mengerikan. Tidak ada manusia di luar Yesus seterkenal Daud. Tidak ada. Kalau Anda survei di bumi ini, nama Daud dengan segala versinya paling banyak dipakai di bumi. Nama Daud dengan segala versinya paling banyak dipakai di bumi. Nama Ridwan sedikit. Nama siapa lagi? Apalagi namanya Amoy, Aseng, nggak banyak. Kalah sama Daud. Paling populer Daud. Tapi Daud tidak meletakkan nilai di populer. Apalagi ada jemaat saya bilang, puji Tuhan Pak Pendeta, tolong doakan. Ada apa ini? Anak saya masuk 10 besar Indonesia Idol. Oh puji Tuhan. Tapi berdoalah supaya ditakut akan Tuhan. Karena orang menganggap dia punya invest yang paling bagus kalau banyak pengakuan-pengakuan. Ada orang Kristen bangga sekali dia masuk final Miss Indonesia, Miss World. Halo. Ada orang bangga sekali anaknya juara matematika, Olimpiade Matematika se-Asia. Silakan, puji Tuhan. Tapi itu bukan investasi yang bisa menjawab kebutuhan Anda.
Karena Daud penuh syarat dengan pengakuan-pengakuan. Sebelum dia jadi raja, bangsa Israel sudah menyanyikan lagu yang membuat Saul marah banget mau membunuh Daud. Apa itu nyanyiannya sebelum dia jadi raja? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, lanjut, tetapi Daud berlaksa. Tahu laksa nggak? Bukan makanan, kok lapar Anda. Itu puluhan ribu. Udah diakui. Setelah dia jadi raja, penuh pengakuan dari raja-raja bangsa lain. Jauh setelah dia mati, semuanya mengacu ke Daud. Seluruh raja-raja Israel 100 tahun setelah Daud mati tetap mengacu kepada Daud. Hizkia takut akan Tuhan, tetapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Yosia menghancurkan patung-patung ibu mertuanya, tetapi tidak sesaleh nenek moyangnya Daud. Mengacu kepada Daud, penuh dengan pengakuan-pengakuan. Sampai detik ini bangsa Israel menggunakan bendera lambangnya bintang apa? Bintang Daud. Nggak ada mereka niat menggantikannya jadi bintang 7 atau bintang yang lain. Bintang Daud, pengakuan penuh sekali sama dia. Bahkan Allah pun mengakui dia. Tampilkan operator Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Kita sama-sama baca ayat ini yang akan kita peringati bulan depan dalam Natal. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, iya. Inilah silsilah Yesus Kristus. Kenapa enggak anak Abraham lebih dahulu? Kenapa anak Daud lebih dahulu? Jujur Bapak Ibu, ketika Yesus lahir jadi manusia, siapa nama ibunya? Yang keras dong, siapa nama ibunya? Maria. Siapa nama bapaknya? Yusuf. Kenapa nggak di sini? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Ucup. Kenapa nggak dibilang anak Ucup? Karena orang Betawi bilang Ucup kan? Kenapa? Kenapa anak Daud? Penuh dengan pengakuan-pengakuan. Sehingga lagu Natal kita apa? Kristus anak Daud. Tetapi dari mulut bibir Daud berkata, investasi yang paling berharga dalam keluarga adalah rukun. Tampilkan Mazmur 133 ayat 1. Inilah Alkitab meluruskan konsep manusia. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. 4. Seluruh Alkitab Anda cari dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, tidak ada ayat yang menyatakan pujian selengkap Mazmur 133 ayat 1. Enggak ada. Kalau saya lihat rumah seseorang, saya bilang, indahnya rumah ini, bukankah itu pujian? Lebih di atas lagi, kalau saya tambah baiknya dan indahnya rumah ini, berarti rumah itu secara artistik bagus, tetapi juga secara kesehatan bagus juga. Siklus udara, masuknya sinar matahari, baiknya dan indahnya. Apalagi saya tambah, alangkah baiknya dan indahnya. 3. Tetapi semua nilai itu bersifat relatif kalau enggak dibuka dengan kata pertama, sungguh, yang mengandung arti yang sebenarnya, yang sejati, tidak lekang oleh hujan dan panas, tidak luntur, tidak usang oleh zaman, selalu up to date. Anda dan saya adalah orang cerdas memaknai nilai. Kalau Anda dalam perkawinan Anda rumah tangga rukun. Catat baik-baik. Makin gak cerdas Kristen itu, rukunnya tergantung pasangannya. Ngawur. Tuhan bilang, hai suami, kasihlah istrimu. Loh Pak Pendeta, kalau istriku cerewet, nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya suami mengasihi istri dengan kelakuan istri. Kalau Anda mengasihi istri, tergantung kelakuan istri. Bukankah kita sedang mempertontonkan kebodohan bahwa sebaliknya di balik itu artinya istri kita Tuhan kita, karena kita letakkan kebergantungan kita kepada kelakuan dia? Hai istri, tunduklah pada suami. Enak aja Pak Pendeta. Kenapa? Suamiku kasar. Gak ada kaitannya.
Kalau Anda tunduk pada suami, tergantung kelakuan suamimu. Bukankah kau tanpa sadar meletakkan penentunya kelakuan suamimu, sehingga tanpa sadar Tuhanmu adalah suamimu? Karena siapa Tuhanmu? Siapa yang menentukan? Kenapa Tuhan berkata balaslah kejahatan dengan kebaikan? Karena kejahatan apapun yang kita alamatkan pada kita nggak bisa merubah kita jadi jahat. Tetap kita baik dan membalaskan dengan kebaikan. Bukankah itu orang benar-benar mengerti arti siapa Tuhan? Bukankah itu nilai investasi yang paling berharga? Tampilkan operator 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kasih tidak berkesudahan. Lanjut. Mana yang bernilai kekal? Hanya kasih. Kok ada hamba Tuhan merasa hebat bisa bernubuat, tapi dia tampar istrinya? Bernubuat terjadi, puji Tuhan, tetapi itu tidak representatif rohani. Representatif rohani, Anda mengasihi. Kok ada orang merasa rohani bisa bahasa roh, sesat? Jangan anti bahasa roh, sekaligus jangan utamakan bahasa roh. Karena bahasa roh pun tidak kekal, akan berhenti. Kok ada pendeta berkata, Pak Rito nanti kita disuruh bahasa roh. Siapa bilang? Siapa bilang? Orang bahasa roh berhenti kok. Lu di surga kita nanti bahasa apa? Nanti kau mati baru tahu. Jangan STH lah, jangan sok tahu lah. Nanti, tapi bahasa roh itu hanya di sini, yaitu bicara karunia. Kok ada yang bilang kalau kau nggak bisa bahasa roh, kau nggak masuk surga? Kok Tuhan perlu ditolong bahasa roh untuk masuk surga? Sampai mati Anda nggak bisa bahasa roh nggak ada masalah. Kalau Anda bisa bahasa roh, puji Tuhan. Tapi itu tidak menentukan. Kasih yang menentukan. Ada lagi pengetahuan akan lenyap. Kok ada orang doktor teologi yang merasa rohani? Saya sekolah teologi tinggi-tinggi. 30 tahun lebih saya dosen teologi. Tetapi itu bukan ukuran rohani. Pengetahuan itu knowledge, bukan bicara karakter. Doktor itu bicara akademis. Ayolah. Saya sedih kalau Anda merasa hebat kalau dokter. Saya juga sedih kalau Anda anti sekolah teologi. Saya sedih kalau Anda anti sekolah teologi. Perlu sekolah teologi tinggi-tinggi, tapi tetap rendah hati bahwa itu tidak menentukan. Yang menentukan itu kasih. Lihat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ayat satunya operator dengan pasal yang sama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bahasa Melayunya tong kosong nyaring bunyinya. Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna, nol. Ayat 3. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Malanglah orang Kristen kalau di dalam rumah tangganya nggak diubah konsep nilai bahwa yang terbaik dalam rumah tangga kita adalah saling mengasihi, dan itu harus dicontoh oleh suami istri lebih dahulu. Makanya lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi bukan negara, bukan DPR, MPR, apalagi KPK. Lembaga pertama Tuhan ciptakan di bumi lembaga perkawinan, bukan Adam dan Tejo atau Hawa dan Rita, bukan. Hanya orang sesat memberkati perkawinan sejenis. Jika 1000 pendeta di bumi ini 999 berkata boleh pemberkatan pernikahan sejenis, tetap saya bilang nggak boleh, ngawur. Pak Rituan aneh sendiri, terserah. Terbalik pun bumi ini jangan pernah berkati sesama jenis. Ini penting sekali. Maka siapa yang mengkhianati perkawinannya, binasalah dia. Siapa yang bagus khotbahnya tapi nggak bagus perkawinannya, binasalah dia. Karena dia nggak ngerti apa Kristen sebenarnya. Tampilkan 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Supaya kita kewariskan inventaris yang paling indah adalah kasih dalam rumah tangga, diteladani oleh papa mamanya, suami istri. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Barang siapa tidak mengasihi, absolut dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Absolut.
Kristen itu bukan soal sakit sembuh. Kristen itu soal kasih. Ini penting sekali. Maafkan saya Bapak Ibu. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari ibu-ibu di sini. Karena istri saya punya peraturan di rumah lebih ketat dari hukum Taurat. Dan ketahui ini penderitaan. Kemungkinan istri saya lebih cerewet dari istri Anda Bapak-bapak. Tapi tidak ada kemungkinan, saya ulangi, tidak ada kemungkinan cerewet istri saya berbobot membatalkan saya mengasihi dia. Nggak. Sampai mati pun dia cerewet, nggak berbobot membatalkan saya mengasihi dia. Bukankah itu menunjukkan kita menyatakan kaulah Tuhanku Yesus? Karena Tuhan Yesus berkata, hai suami kasihlah istrimu tanpa embel-embel. Kenapa engkau ibu-ibu tetap tunduk pada suamimu sekalipun suamimu sengak lagunya? Karena kau beribadah kepada Tuhan. Kau sedang menginvestasikan yang paling berharga dalam rumah tanggamu, yaitu ketaatan melakukan perintah Tuhan. Itu ukuran kasih sebenarnya. Tampilkan operator Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15, sama-sama kita baca Bapak Ibu. Inilah investasi yang paling berharga dalam hidup ini. 1, 2, ya. Jikalau kamu mengasihi aku, yes, kamu akan menuruti segala perintahku. Alkitab kita dibagi banyak bagian tergantung dari aspek mana Anda mau lihat. Tetapi secara etika praktis sehari-hari, Alkitab kita dibagi 2 bagian. Ulangi, dibagi berapa bagian? Apa itu? Yang mana? Jelas dong. Apa itu? Perintah dan janji. Ulangi. Bukan perjanjian lama, perjanjian baru. Bukan. Itu kesatuan. Contoh, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu perintah atau janji? Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Mana yang suka jemaat? Makanya lagu-lagu tadi saya lihat, saya lihat lagu-lagu yang nggak Alkitabiah, sedih rasanya. Termasuk lagu tadi, ku pegang janjimu. Halo, kau pegang perintah Tuhan, bukan janji Tuhan. Ada apa Kristen ini? Jawab Bapak Ibu, Tuhan sempurna nggak? Jawab dong, Tuhan sempurna nggak? Dia pernah nggak ingkar janji? Dia pernah nggak lupa janjinya? Oleh karena itu, Anda lupa janjinya nggak ada masalah, karena dia nggak pernah lupa. Dia nggak pernah lupa. Makanya berapa kali saya ngomong sama pengarang-pengarang lagu rohani, kalau boleh nggak ada, cukup 1 lagu tentang janji Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Nanti Tuhan ngomong dari surga, nggak usah kau ingatkan aku nggak lupa ingatan. Kau tadi ingat nggak perintahku baca Alkitab tiap hari? Yang malas baca Alkitab biar saya. Ingat nggak, Bang? Kau yang lupa ingatan, aku enggak. Seharusnya nyanyian lagu rohani yang bagus, fokus perintah Tuhan. Contoh apa? Ku berjuang sampai akhirnya, lanjut. Kau dapati aku tetap setia, itu kepada perintah Tuhan. Kok ada pendeta khotbah, saya klaim janji Tuhan, saya klaim janji Tuhan. Ngawur, saya klaim. Kapan lu bayar premi? Kok bisa mengklaim loh? Tapi karena jemaat nggak ngerti, ikut-ikutan. Amin, amin, kita klaim. Amin, amin, kita klaim. Itu kan mengajak kesurupan berjamaah. Halo, fokusnya perintah Tuhan. Why? Karena perintah Tuhan representatif kesukaan Tuhan. Janji Tuhan representatif kesukaan kita. Janji Tuhan kalimat bergantung kepada perintah Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu kalimat pengakibat. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu kalimat akibat. Kalimat akibat memberi diri bergantung absolut kepada kalimat pengakibat. Kalau nggak ada pengakibat, akibatnya halusinasi. Itu yang mungkin saya pernah bilang sini. Supir saya baru menggantikan sepupunya yang istrinya melahirkan, pulang ke Sukabumi. Dia datang menggantikan saya. Khotbah saya di OJK Bank Indonesia. Begitu berhenti saya bilang, Mas, ini Mas, saya di ruangan itu lebih kurang 1 jam, 1,5 jam. Ya Pak, kenapa? Ambil komoceng. Setiap kali kamu ngantar saya, begitu berhenti, ambil komoceng, kebaskan debu bodi luar ini. Kebaskan debu bodi luar mobil ini. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Kesukaan saya. Semua perintah Tuhan representatif kesukaan Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan, hai suami kasihlah istrimu, itu kesukaan Tuhan. Hai istri tunduklah pada suami, itu kesukaan. Hai anak-anak hormatilah orang tuamu, itu kesukaan Tuhan. Balaslah kejahatan dan kebaikan, itu kesukaan Tuhan.
Ketika saya lihat dia bersihkan, kami pulang lagi di jalan, saya bilang, nah gitu ya, kalau kau tertib melakukan apa yang saya perintahkan, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Itu kesukaan saya atau kesukaan supir? Semua janji Tuhan kesukaan manusia. Beribadah yang benar bukan fokus pada janji Tuhan. I wanna thank you, God.